Halo semuanya, bertemu lagi dengan Bu Miawan Saraswati. Apa kabar kalian pada hari ini? Bu Mia harap kalian selalu sehat dan bergembira ya. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas tema 9, subtema 1, pembelajaran 3. Materi kita kali ini adalah analisis letak astronomis suatu wilayah. Kalian siap? Oke, kita siap ya. Pusatkan pikiran dan konsentrasi. Kita akan terbang bersama-sama. Siap ya? Kita mau kemana ini ya? Ayo kita ucapkan stop bersama-sama. 1, 2, 3, stop! Wah, ada yang tahu tidak ya kita sedang di mana? Coba cermati baik-baik. Ya, tepat sekali jawabanmu. Sekarang kita sedang ada di Indonesia. Siap ya? Kita kencangkan sabuk pengaman kita. Kita akan pergi berkeliling di Indonesia. Kita akan bahas letak astronomis suatu wilayah yang ada di Indonesia. Perlu diketahui, kalau ada sebuah bidang datar dan menampilkan kenampakan wilayah permukaan bumi, itu disebut peta. Contohnya seperti ini. Nah, sedangkan jika ada sebuah benda yang menampakkan wilayah permukaan bumi yang berbentuk bulat, disebut globe. Hari ini kita akan menganalisis letak wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintangnya. Simak baik-baik. Pakai aplikasi Google Earth. Biasanya kalau di sekolah kita memakai globe. Dan sekarang ini kita memakai Google Earth. Dari sini kita bisa mengetahui letak wilayah Indonesia secara lebih nyata dan detail. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kalian sudah tahu belum negara kepulauan itu seperti apa? Jadi, wilayah Indonesia terdiri dari banyak sekali pulau, sehingga disebut negara kepulauan. Indonesia memiliki 17.504 pulau, di mana 7.870 pulau diantaranya sudah mempunyai nama, sedangkan 9.634 pulau lainnya belum memiliki nama. Mari kita lihat di sini ada kenampakan dari Indonesia. Nah, kita perbesar. Di sini ada Pulau Sumatera. Lalu sebelah selatannya, bawahnya itu ada Pulau Jawa. Sebelah utara Pulau Jawa, yang atas itu ada Pulau Kalimantan. Di sampingnya ada Pulau Sulawesi dan ada Pulau Papua. Nah, yang Bu Guru sampaikan tadi adalah 5 pulau terbesar yang ada di Indonesia. Belum lagi dengan pulau-pulau kecil. Seperti kita perbesar lagi biar kita bisa melihat.
Nah, ada Pulau Nusa Tenggara Timur, Pulau Nusa Tenggara Barat, ada Pulau Bali, ada Pulau Natal, ya, banyak sekali pulau-pulau lainnya. Nah, Indonesia juga terletak di wilayah yang sangat strategis, di mana Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. 2 benuanya adalah benua Asia, yang paling utara ya, yang atas itu adalah benua Asia. Dan di sebelah selatan, di bawah Indonesia, itu ada benua Australia. Serta ada 2 samudra. Ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ini adalah gambaran dari garis lintang dan garis bujur. Bu Guru akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah garis lintang. Garis lintang adalah garis hayal yang mengelilingi bumi dari barat hingga timur. Ya. Garis lintang posisinya horizontal atau mendatar. Bisa kalian lihat ya, garis yang warna merah ini. Ini adalah garis lintang. Posisinya horizontal atau mendatar. Nah, garis lintang ini dibagi menjadi 2, yakni lintang utara dan lintang selatan. Di mana lintang utara itu dimulai dari derajat 0 sampai 90 derajat ke atas. Ya, ke atas ya. Dan mempunyai nilai positif. Ingat ya, kalau ke atas 0 derajat sampai 90 derajat ke atas, ke utara, berarti itu namanya lintang utara. Lintang utara. Dan nilainya positif. Sedangkan 0 derajat sampai 90 derajat ke bawah, nilainya negatif. Ada tanda negatifnya. Namanya adalah lintang, ya kebalikannya lintang utara, yakni lintang selatan. Di tengah-tengah ini yang 0 derajat, ini ya ada yang mempunyai derajat 0. Nah, yang mempunyai derajat 0 itu garis khatulistiwa, atau nama lain dari garis khatulistiwa adalah garis ekuator. Ekuator ya. Selanjutnya kita akan beralih kepada garis bujur. Garis bujur ini sesuai dengan namanya adalah garis yang membujur. Ya. Berarti garis yang vertikal. Garisnya itu dari atas ke bawah. Ya. Itu namanya garis bujur yang membagi bumi menjadi kutub utara dan kutub selatan. Jika garis lintang tadi dimulai dari 0 sampai 90 derajat, kalau garis bujur ini dimulai dari 0, ya, 0-nya di bawah ya, 0 sampai 180. Pembagiannya sama seperti garis lintang. Garis bujur ini ada 2, bujur timur ya, dan bujur barat. Di mana bujur timur itu
di sebelah timur atau sebelah kanan ini yang berwarna biru. Dan simbolnya ada positif, berarti bernilai positif. Sedangkan dari 0 derajat hingga 180 derajat di sebelah barat atau di sebelah kiri yang berwarna merah ini simbolnya ada tanda negatifnya, berarti bernilai negatif. Ya, berarti bujur barat bernilai negatif, bujur timur bernilai positif. Bagaimana sih? Misalnya garis hayal, garis bujur, ataupun garis lintang ada di permukaan bumi. Gambarannya seperti ini ya. Nah, garis yang melintang, yang mendatar, ini ya, itu namanya garis lintang. Sedangkan garis yang berbentuk vertikal dari atas ke bawah itu namanya garis bujur. Nah, Indonesia ini ada di koordinat 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan juga berada di koordinat 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Ini garis kuning yang melintasi wilayah Indonesia dinamakan garis ekuator atau garis khatulistiwa. Mengapa demikian? Karena garis khatulistiwa berada pada derajat 0 derajat. Dan garis khatulistiwa atau garis ekuator itu termasuk ke dalam garis lintang. Selanjutnya, kita akan menganalisis bagaimana cara membaca dan menganalisis letak suatu wilayah menggunakan garis lintang dan garis bujur. Kita akan pergi ke aplikasi selanjutnya, yakni aplikasi Google Maps atau peta elektronik. Oke, anak-anakku, kita sudah membuka Google Map atau peta elektronik untuk mengetahui wilayah Indonesia. Nah, ini nih wilayah Indonesia dikelilingi garis warna merah yang putus-putus ini. Ya. Nah, garis yang putus-putus. Garis yang putus-putus warna merah itulah yang dinamakan garis ekuator atau garis khatulistiwa. Nah, sekarang kita hendak melihat garis lintang dan garis bujur suatu wilayah. Ibu contohkan ya. Untuk melihatnya, kita perlu memperbesar layarnya dengan cara kalian bisa menggunakan 2 jari kalian, lalu lebarkan dan kalian arahkan ke provinsi mana yang kalian hendak analisis terlebih dahulu. Misalkan buminya sekarang pilih provinsi Jawa Barat. Ya, Jawa Barat buminya perbesar lagi untuk memilih kotanya. Nah, ini sudah Jawa Barat ya. Buminya pilih kota Cimahi. Nah, di kata Cimahi itu kita tekan menggunakan jari kita sampai muncul angkanya ya. Kita tekan. Nah, sudah muncul kan angkanya? Jadi,
kota Cimahi ini muncul angka minus 6.829,5433271. Nah, anak-anakku, sebelum tanda koma itu menunjukkan garis lintang. Dan setelah tanda koma, di belakang tanda koma disebut garis bujur. Ingat ya. Untuk mempermudah, kita sebut 3 angka saja. Ya, kita mulai dari awal. Di depan itu ada minus 6.88. Minus 6.88 itu menunjukkan bahwa kota Cimahi memiliki garis lintang. Ayo, garis lintang apa yang nilainya negatif? Ya, tepat sekali. Jika tertera keterangan negatif, tanda minus itu ya, berarti itu lintang selatan. Jika tidak ada tanda negatif atau minusnya, itu lintang utara. Ya, berarti kota Cimahi mempunyai letak koordinat minus 6.88 lintang selatan dan memiliki titik koordinat garis bujur 107. Ingat, 107 itu bujur barat atau bujur timur ya? Ya, tepat sekali. Jika tidak ada tanda minusnya, itu berarti bujur timur. Jika ada tanda minusnya atau tanda negatifnya, berarti bujur barat. Berarti kita simpulkan bahwa kota Cimahi memiliki letak koordinat garis lintang yakni negatif 6.88 lintang selatan dan garis bujur 107. Mudah bukan? Sekarang kita coba lagi. Yang dekat kota Cimahi, ada kota di atasnya itu ada kota Lembang. Ya, kita tekan menggunakan jari kita sampai kota Lembang tersebut muncul angkanya. Ya, sudah. Ya, Lembang. Lembang mempunyai titik koordinat negatif 6.38.998,107.624.786. Kita permudah menjadi 3 angka. Jadi, di sini Lembang mempunyai letak koordinat garis lintang negatif atau minus 6.82. Negatif itu lintang selatan atau lintang utara ya? Ya, tepat sekali, lintang selatan. Jadi, Lembang mempunyai titik koordinat lintang selatan negatif 6.82. Sedangkan garis bujurnya, ya pintar sekali. Garis bujurnya itu bujur timur ya. Garis bujur timurnya yakni 107. Karena nggak ada tanda negatifnya. Sekarang coba buka peta atau Google Map-mu. Lalu analisis peta atau lokasi pada 5 daerah di Jawa Tengah. Tentukan garis lintang dan garis bujurnya ya. Tuliskan hasilnya pada tabel yang tersedia di LKPD seperti berikut ini. Tabel analisis garis astronomis 5 wilayah di Jawa Tengah. Kalian bisa menuliskan nama daerahnya, lalu menuliskan garis bujurnya dan garis lintangnya.
Sekian penjelasan materi garis astronomi suatu wilayah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan ya, dan jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih, sampai jumpa.